Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah ketemu lagi kita di bulan Ramadan, pemirsa. Tentunya Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, penuh berkah dan amal berlipat ganda. Nah, pemirsa jelang iftar, sebenarnya saya lagi sedih banget ya. Karena ngalamin sesuatu hal bersama sahabat yang gak enak banget ya. Dan saya tuh heran banget ya, kenapa ya sahabat saya ini udah jelas saya bantuin gitu. Udah jelas juga pada saat gak punya duit juga saya pinjemin. Tapi jelekin kita di belakang itu nauzubillah min zalik banget, kejam banget gitu. Kok ada ya teman yang seperti itu. Daripada saya sedih melulu, udah curhat sama Allah juga. Udah deh, saya mau cari ustadz juga ya, buat saya diskusi masalah ini ya. Yuk, temenin saya yuk, kita mau temu dengan ustadz ya. Ya, Ustadz Marzuki, bagaimana kabar juga ini Ustadz? Alhamdulillah. Sekarang ini kegiatan Ustadz apa aja nih Ustadz? Alhamdulillah, seperti biasa, saya hanya menunggu pesantren yatim, ngasuh anak-anak dari subuh terus sampai kembali lagi matahari terbenam. Dan kalau kegiatan rutin, ya seperti biasa, ajar, dosen, itu aktivitas sehari-hari, insya Allah semuanya mudah-mudahan berkah. Masya Allah. Jadi pemirsa jelang iftar, saya tepat banget ya datang ke sini buat curhat ke Ustadz Yupiter sama Ustadz Marzuki. Ini ada masalah Ustadz. Masalah tentang, pas banget tema kita nih, sesama muslim kita bersaudara. Ya. Tapi sebelum saya curhat, pengen dulu tahu nih Ustadz Yupiter, makna dari sesama muslim bersaudara itu bagaimana sih Ustadz? Baik, terima kasih Bun. Muslim sesama muslim bersaudara. Artinya sesama muslim satu sama lain, mereka merasakan kebersamaan di antara mereka. Mereka saling membantu, mereka saling tolong menolong, mereka saling merasakan, ya ibaratkan satu batang tubuh kita ini. Apabila salah satu panca indera kita ini sakit, yang lain juga merasakan sakit. Begitulah perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Masalul mu'minin fitawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasil jasadil wahid izastaka minhu udun tada'alahu sairul jasadi bisyahri wal ummah. Itu yang maksud dengan kebersamaan, persaudaraan sesama muslim. Itu. Masya Allah. Jadi kalau begitu Ustadz Marzuki, jadi kita nih walaupun tidak dalam satu rahim, ya kan, dengan yang lain sesama muslim itu saudara, seperti itu ya Ustadz? Ada seorang dari pemikir Islam berpendapat bahwa persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah itu lebih tinggi derajatnya dari ukhuwah nasabiyah. Ukhuwah nasabiyah itu adalah ukhuwah senasab, saudara kandung. Tapi dalam konteks Islam, Ustaz ya, bahwa ukhuwah Islamiyah itu lebih tinggi derajatnya daripada ukhuwah nasabiyah. Maka dalam Islam ada dikenal dengan ukhuwah insaniyah. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, ukhuwah kebangsaan. Ada lagi ukhuwah insaniyah, ukhuwah kemanusiaan, dan ukhuwah basyariyah maksud saya. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah basyariyah. Atau ukhuwah sesama kebangsaan. Nah, ketiga-tiganya itu tetap menamakan diri sebagai ukhuwah. Dan sebutlah ukhuwah insaniyah, ukhuwah kebangsaan, itu lebih erat, lebih hebat ketingkatan daripada persaudaraan, lebih hebat daripada ukhuwah Islamiyah. Betul. Iya, jadi banyak jenisnya juga ya Ustadz. Tapi Ustadz ini waktu kita jeda dulu ya. Ya nanti kita sambung lagi Ustadz, ini menarik banget nih karena banyak banget yang ingin saya curhatkan lagi ya. Dan pemirsa jelang iftar, jangan kemana-mana ya. Tayangan hari ini menarik juga kan. Kita kembali tentunya setelah yang satu ini. Nah Ustadz,
tepat banget ya dengan tema kita kali ini. Tadi kan saya datang ke sini juga sebenarnya pengen curhat ini ya. Baik-baik Bun. Kayaknya lagi galau, lagi sedih gitu kan. Karena saya tuh gini Ustadz, saya kan juga punya temen ya, temen gitu kan udah sama-sama satu taklim gitu. Padahal kan temen juga ikut taklim sering ya, denger tausiah sering ya. Tapi kok masih ada yang namanya iri dengki gitu kan. Malah depan kita tuh kayaknya manis banget. Wah, di belakang kita malah pengen jatuhin kita dengan cara-cara yang sangat-sangat tidak layak. Padahal kita ini kan sesama muslim bersaudara. Nah bagaimana nih Ustadz Yupiter kalau kita ketemu nih sahabat yang seperti ini? Baik, terima kasih Bunda. Seyogianya kita seorang mukmin muslim sejati, ketika menemukan saudara kita seperti itu, ya kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak boleh kita sama seperti mereka. Berarti saya nggak boleh dendam ya? Tidak boleh dendam. Di dalam Islam tidak diperbolehkan seperti itu. Kita tetap mendoakan yang terbaik bagi dia. Kita tetap menyambung silaturahmi kepada dia. Ya dengan kita memutuskan hubungan silaturahmi, justru nanti ini akan memperkeruh suasana. Boleh jadi nanti persaudaraan kita akan terputus. Bahkan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebabnya karena kita memutuskan hubungan silaturahmi di antara kita dan saudara kita, Bun. Ya, artinya kita tetap mendoakan doa yang terbaik. Mudah-mudahan dia berubah. Mudah-mudahan dia mengerti. Ternyata kita sudah membantu mereka, sudah menyambung silaturahmi pada mereka. Iya. Nah, Ustadz Marzuki sampai-sampai nih teman saya sama saya tuh menghindar melulu Ustadz. Telepon nggak mau. Jadi kayak nggak teguran gitu. Katanya kan dalam Islam itu kalau udah lewat sampai 3 hari ya nggak teguran. Nah, itu kan nggak boleh juga Ustadz tuh. Bagaimana menyikapi hal ini Ustadz? Memang yang namanya dendam, Iya. hasud, zon, perasaan yang tidak baik, itu yang membuat retaknya hubungan ukhuwah. Sebagaimana baginda Rasul pernah menyatakan bahwa iyyakum wazon fa inna dzanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka yang tidak baik, karena sesungguhnya prasangka yang tidak baik sejelek-jelek ucapan. Bahkan orang yang hasud, orang yang iri hati, dengki maksud dan sebagainya, itu baginda Rasul berkata jauhi. Kenapa? Karena hasud itu adalah perbuatan yang tidak baik, sebagaimana amalan kita rusak, sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi sia-sia amal kita lakukan, dibakar pelan-pelan itu sama dendam. Ya Allah, ya Rob, ibu kadang-kadang sama anak, sampai mohon maaf, sampai berani menghilangkan nyawa karena dendam. Betul. Padahal ya Allah itu hubungan nasabiah. Iya. Makanya dalam Islam itu hubungan ukhuwah Islamnya lebih tinggi daripada hubungan nasabiah, basyariah dan lain sebagainya. Oleh karena itu hindari hal-hal 1 sombong, 2 dendam, 3 iri hati, dan 4 bersangka yang tidak baik. Begitu Bun. Iya, memang ya kalau untuk ikhlas gitu ya Ustadz ya, untuk memaafkan, untuk nggak dendam, kalaupun kita mendapatkan masalah yang mungkin sangat terzolimin itu emang nggak mudah banget ya Ustadz ya. Betul. Nah mudah-mudahan ya pemirsa di Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang bisa lebih sabar ya Ustadz ya. Amin. Lebih bisa ikhlas dan lebih bisa memaafkan. Nah Ustadz Yupiter ini juga nih, saya juga kasihan ya sama sahabat saya ya, ada sahabat saya yang lain nih Ustadz. Dia tuh sekarang ini pecah nih antar kakak adik, pecah gitu ya. Karena gara-gara harta nih. Harta. Nah ini jadi harta membuat persaudaraan jadi renggang. Nah bagaimana nih Ustadz, kalau saya mau menasihati teman saya kayaknya nggak bisa ya. Ya mudah-mudahan sahabat saya juga nonton ya di jelang iftar ini. Bagaimana menghadapi kasus ini Ustadz? Baik, sebenarnya untuk memberikan nasihat yang terbaik kepada orang yang memiliki masalah itu, yaitu orang yang siapa hari ini dia segani. Ketika dia menyegani seseorang, baik itu mungkin saudara laki-lakinya, orang tuanya, atau orang yang paling dia cintai, itulah yang terbaik akan memberikan nasihat. Karena ketika nasihat itu disampaikan, maka nanti mudah merasuk ke dalam hatinya dan dia akan cepat berubah. Dibanding yang menasihati itu adalah orang yang dia mungkin jaraknya berbeda atau mungkin orang yang membenci dia. Nah, oleh karena itu, ya penting tadi persaudaraan ini memang harus kita benar-benar bina. Ya, karena dengan persaudaraan nanti akan lahir rasa cinta dan kasih sayang di antara kita.
belum dikatakan beriman kalau kita tidak mencintai dan memperhatikan saudara kita seperti kita memperhatikan dan mencintai diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu. Maksudnya mungkin lebih mendalam. Iya, bagaimana nih Ustaz? Apa yang dilakukan sama orang pendendam, maka yang berhak menasihati adalah orang yang sangat diseganinya. Baik, Itu betul, saja. betul. Maka mungkin tidak ada lain kecuali gurunya atau ulama. Maka jangan pernah kita jauh dari ulama untuk menasihati kita. Karena dalam hal ini yang mengerti seluk-beluk kita adalah para ulama, para guru-guru kita. Dan insya Allah disegani oleh mereka. Kalau memang ini disegani dan bisa mengikuti perintah perkataan daripada seganinya, maka tidak ada adalah guru-guru kita, para ulama. Makanya Bunda tepat sekali ke sini ketemu kita. Iya, makanya nih kadarullah banget ya. Saya ke sini, Ustadz ada. Tadinya saya berpikir, waduh saya jauh-jauh nih ke sini. Khawatirnya Ustadz nggak ada. Alhamdulillah ada nih. Coba tadi kalau lega nih saya nih. Ya Allah. Lega, alhamdulillah. Ini qadarullah jam Iya, kesini. alhamdulillah, masya Allah ya. Dan pemirsa, insya Allah mudah-mudahan juga pemirsa lega ya. Kalau misalnya ada masalah-masalah ya, nyaksiin jelang iftar juga ketemu jawabannya. Untuk itu kami akan lanjut kembali, tapi kami istirahat dulu. Nah, pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap standby di jelang iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Nah, pemirsa, jelang iftar kita lanjut lagi ya diskusi mengenai sesama muslim kita bersaudara. Jadi tepat banget nih saya ketemu dengan Ustadz membahas masalah ini. Alhamdulillah, kegalauan-galauan hati yang tadinya aduh kayak mesem banget ya. Sekarang udah mulai ceria karena pas nih ngobrolnya. Lain ya Ustadz ya? Lain. Pas tadi saya masuk asem gitu ya. Baik. Kalau sekarang kan beda gitu ya, kayak lampu jadi 50 watt, tadi 5 watt nih. Ya Ustadz Yupiter nih, kita ngebahas lagi masalah tentang, kan kita juga banyak ya ketemu teman ya, saudara, kemudian tetangga, keluarga yang mereka terkadang juga menghadapi masalah-masalah yang cukup rumit, terzolimi. Nah, apa sih sebagai seorang muslim kita yang harus kita lakukan buat mereka Ustadz? Baik. Terima kasih Bunda. Sebagaimana kita ketahui, ya kita harus mengenal konsep dalam agama ini betapa pentingnya persaudaraan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya antara mukmin yang satu dan yang lainnya mereka adalah bersaudara. Apabila kita temukan mereka bertengkar, terzolimi, bercerai-berai, hendaklah kita menyatukan hubungan uhwah Islamiyah, persaudaraan mereka tadi, jangan ditambahin. Artinya kita menjadi penengah, penyatu sehingga persaudaraan ini tetap terjalin dan hadirlah rasa kebahagiaan di antara kita, Ustaz. Ya, Ustaz. Mungkin tambah Bun. Ya. Boleh Ustaz. Tetangga itu tinggi tingkatannya. Nah, ini dia. Sampai baginda Rasul menyatakan, wallah kalau tidak karena ada hak di antara tetangga, maka orang yang pertama aku berikan warisan adalah tetangga. Kenapa? Karena tetangga satu baris di rumah kita, berdekatan. Betul. Kalau ada apa-apa dengan kita, orang pertama yang akan membantu kita, menolong kita adalah tetangga. Betul, Ustaz. Siapapun dia. Iya. Maka baginda Rasul menyatakan, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Barang siapa yang beriman kepada hari kiamat, maka hormati tetangga. Kadang-kadang kan di masyarakat gini, Bun. Iya. Tetangga kadang-kadang satu gang sempit aja nih ketemu di balik, Bun. Iya. Begitu sempit hidup buat mereka. Betul. Itu balik tuh. Kenapa? Ya Allah, marah lebih dari 2 tahun. Padahal Rasulullah melarang. 3 hari tidak bicara, hukumnya haram. Kadang-kadang tetangga satu beli motor, pusing. Betul. Beli mobil tambah pusing lagi. Tambah pusing Ustaz. lagi. Bahkan begitu beli kereta, mati. Iya. Ini yang harus dihindari seperti ini. Ya, kembali ke hati. Iya. Ya, bahwa Islam itu, ukhuwah Islamiyah lebih Iya. dari segala-galanya. Lebih dari ukhuwah insaniyah, lebih dari ukhuwah basyariyah. Itu Masya Allah. tingkatan ukhuwah persaudaraan dalam Islam. Begitu, Bu. Masya Allah.
Jadi ini di bulan Ramadan ini. Betul. Tepat banget ya pemirsa jelang iftar. Kita benar-benar harus muhasabah diri juga ya. Betul. Jadi sesama muslim ini bagaimana kita saling bermanfaat ya Ustadz ya. Betul. Amin. Bermanfaat satu sama lain. Nah Ustadz Yufiter, kiat-kiat kita nih supaya kita semua gitu ya selalu mengingat bahwa kita bagaimana harus hidup bermanfaat nih untuk yang lain. Bagaimana nih Ustadz Yufiter? Baik, terima kasih Bunda. Ya, kita harus mengerti kenapa kita harus bersaudara. Tanpa kita sadari, ternyata dengan persaudaraan tadi akan melahirkan rasa kasih sayang cinta di antara kita. Iya. Dengan persaudaraan akan melahirkan kekuatan. Artinya bisa bersama-sama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Mereka tolong menolong dalam kebaikan, tidak tolong menolong dalam kejahatan. Dengan persaudaraan, insya Allah akan melahirkan kekuatan. Ada persaudaraan, ada persatuan, ada cinta satu sama lain, ada kekuatan. Ya kalau kita lihat ya seorang mukmin satu yang lainnya, al mukminun kal bunyan, seperti bangunan. Ya suddu ba'duhu ba'du, mereka saling menguatkan satu sama lain. Kalau kita lihat perang Badar, jumlah yang sangat sedikit mampu menghancurkan yang sangat besar jumlah pasukannya karena memiliki kekuatan iman, kekuatan persaudaraan di antara mereka. Betul, mungkin kita bisa ambil ilmu masyarakat. Iya, gimana tuh Kita Ustadz? belajar dari sapu, Bun. Sapu, kalau kita ambil satu batang, Iya, kita buat nyapu, tidak akan bisa untuk memindahkan sampah. Bahkan kita patahkan bisa. betul. Tapi begitu sapu dijadikan 100 batang sapu, batang lidi, Kompak maka gitu ya. kompak tuh. Maka begitu membersihkan lingkungan, sampah Iya. akan bergeser. Dan kalau jangan coba-coba kita patahkan yang satu tadi, adanya apa? Adanya al-ittihadu asasun Iya. aja. Ya, Itu saja. persatuan. Bahwa persatuan membuahkan keberhasilan, kekuatan. Insya Allah. Gitu. Nah, jadi kita ambil batang sapu tadi, luar biasa. Jangan coba-coba kita matahkan sapu yang sudah bersatu dengan ratusan sapu-sapu yang lain. Mungkin suruh buat gebuk kucing, mati tuh kucing. Jangan Begitu kucing hebat. Ustadz. Mungkin. Perumpamaan Perumpamaan, aja. mungkin. Iya, iya. Seperti itu, Bun. Iya, iya. Kekuatan seperti itu. Jadi bisa kita ambil seperti sapu tadi, sapu lidi dan lain sebagainya. Iya, Oke, Bun, Masya seperti itu. Allah. Tuh adem banget kan kita dengernya ya kalau udah diskusi dengan mereka yang tepat ya. Nah, Ustadz Yufiter ini ternyata saya harus balik ini. Baik-baik, Waktu Bun. jua yang harus memisahkan kita. Cepat Tapi terasa. di ujung penghujung acara kita ini Ustadz Yufiter bisa memberikan kesimpulan kepada pemirsa jelang iftar. Baik, pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya persaudaraan sangat penting. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, persaudaraan sesama Islam itu ada namanya hubungan uhwa Islamiyah sesama orang Islam. Kemudian uhwa insaniyah karena kita sama-sama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uhwa watoniyah karena kita satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, bahasa Indonesia. Artinya kita harus menyadari tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh mencaci orang lain, tidak boleh menganggap kita ini lebih sempurna daripada orang lain. Pasti kita memerlukan bantuan saudara-saudara kita ketika melaksanakan sesuatu yang harus kita lakukan, tidak mungkin sendiri. Masya Allah. Baik, gitu. Terima kasih banyak. Baik, Ustadz Yufiter. sama-sama, Bun. Ya, dan Ya. terima kasih banyak juga Ustadz Marzuki ya. Sama-sama, Bun. Mudah-mudahan apa yang sudah disaringkan ini selalu bisa menjadi ladang amal ibadah bagi Amin. kita. Amin. Dan alhamdulillah sekarang saya lega nih Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga pemirsa jelang iftar juga Alhamdulillah. lega semuanya. Amin, amin. Yang amin. pasti ayo selalu kita bersama-sama ya, saling bahu-membahu. Seperti tadi kata Ustadz, kompak bersama sehingga semua kesulitan yang ada itu dengan mudah kita hadapi. Dan yang pasti janganlah hapus persaudaraan hanya sebuah kesalahan, Insya Allah. tapi hapuslah kesalahan untuk persaudaraan. Masya Allah. Saya Mugi Zainal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Kargo merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Kargo jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Kargo banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung, pakai kargo tinggal sorong. Mudik lebaran selalu asik. Indahnya perjalanan penuh pemandangan cantik. Nikmatin kuliner lokal yang rasanya fantastik dan nostalgia bareng teman baik. Tapi sayang, situasi berbanding terbalik. Tumpukan kerjaan mencekik dan si bos selalu berisik. Apa lebaran kali ini masih bisa mudik? Bisa dong, karena mudik dan liburan terbaik hanya di Indonesia aja. Saatnya azan maghrib. Kamu lihat Malik? Nggak tahu, Tat. Nggak tahu, Tat. Aku cari dulu ya, Tat. Woi, azan lu. Ya elah bang, kalau itu mah gampang. Kumur Nkasari. Nkasari terbuat dari bahan herbal alami yang halal dengan formula triple action. Efektif tuntaskan sariawan dan bau mulut mengganggu. Segarkan nafas, langsung ke sumbernya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله